最後まで粘ったのに俺のルファス。俺ルファスになってね。Oke, jadi gue baru aja beres nonton anime yang sebenarnya udah lama direkomendasikan sama temen gue, tapi ya guanya lupa gitu kan. Dan pas gue bilang ke dia ya kalau lagi nonton episode pertama anime ini, dia itu langsung protes kayak, itu kan udah gue saranin dari kapan tahu, kenapa baru nonton sekarang katanya. Ya maaf, namanya juga lupa ya. Nah, anime ini yang gue tonton judulnya Yase no Last Boss ga Arawareta, atau versi Inggrisnya si Why Last Boss Appeared. Kalau di Indonesia ini sih kira-kiranya bos terakhir datang, itu sih ya. Dan awalnya gue kira MC-nya bakal mirip kayak Ainz dari Overlord. Ya tahu sendiri kan, tipikal wibu pasti mikirnya kalau ada orang yang dipanggil ke game MMORPG dengan level mentok plus punya pasukan NPC yang loyal banget, ya pasti kiblatnya ke Ainz sama ya. Tapi sepanjang gua nonton ternyata vibes-nya nggak kayak Overlord. Anime ini lebih mirip ke Kaina menurut gue ya, dari Leada no Daichinite, dimana si MC kan bertindak kayak sosok ibu buat para NPC-nya, dan dia mencoba kembali mengumpulkan mereka sambil mencari tahu apa tujuan sebenarnya dia dipanggil ke dunia game itu. Dan selain itu yang ngumpul-ngumpulin mungkin mirip kayak Akatsuki no Yona atau Arslan Seki kali ya. Tapi oke, mari kita singkirkan dulu urusan mirip-miripan ceritanya. Bicara soal cerita, ini cukup menarik banget. Gua pribadi emang suka genre adventure yang menjelajahi sebuah kerajaan-kerajaan dengan konsep kerajaannya sendiri, terus ada karakter yang ikutan gabung di perjalanannya. Kalau kata orang-orang sih ini konsep the hero journey katanya ya, tapi di anime ini atau light novel ini itu eksekusinya lebih condong ke arah party dengan trope fun family biasanya ya. Jadi ceritanya ya para NPC ini kan awalnya memang anak buah si Lufas kan, karena dulu Lufas sempat disegel, akhirnya anak buahnya berpencar. Dan uniknya anime ini pakai konsep 12 zodiak untuk anak buahnya ya, atau untuk para NPC yang dibuat sama si Lufas. Dan musuh-musuhnya pun dinamai berdasarkan planet Mars, Jupiter, Venus, dan FYI dikit aja nih ya. Dalam mitologi, nama zodiak dan planet itu awalnya kan satu kesatuan, tapi terpisah karena beda fungsi lah. Contohnya mungkin orang-orang zaman mitologi tuh nggak pernah nyebut planet Mars sebagai Aries, tapi mereka itu nyebutnya Mars itu sebagai penguasa atau tuan rumah dari si zodiak Aries. Ya anggap aja ini ada spoiler sedikit lah ya. Karena itu kata-kata itu ada spoilernya tuh dalam cerita anime ini ya. Kenapa bisa ada konsep gitu di ceritanya? Karena mungkin dulu kan sains sama mitos kan jalannya berbeda ya. Ya sebenarnya sama aja sih kayak sekarang ya. Kok gue malah jadi ngelantur cerita begituan ya. Oke, balik lagi lah. Buat kalian yang sering nonton tipikal cerita perjalanan kayak gini, sebagian plotnya mungkin udah bisa ketebak. Tapi kalau gua bahas plot ceritanya sekarang pasti bakal mengandung spoiler banget. Jadi itu kita taruh di bagian belakang aja ya. Dan yang mau dengerin silahkan ikutin terus dari sini, atau langsung loncat ke bagian belakang boleh, karena gue mau lanjut bahas soal visualnya dulu deh. Visualnya oke dan indah banget. Gue seneng karena ada perhatian khusus di beberapa adegan gitu ya. Actionnya walaupun agak jarang muncul, tapi eksekusinya not bad lah. Dan gue juga suka sama adegan close up karakternya, apalagi kalau lagi adegan penekanan emosi ya, kayak pas dengki terus atau kesel atau karakternya kena mental atau bahkan sedih, itu gue suka banget. Tapi ada satu hal yang amat sangat menarik perhatian gue di sini, entah kenapa
Anime ini sering banget pakai teknik ekstrim close up di bagian mata. Bukan cuma buat pamer keindahan mata karakternya doang, tapi mata itu dipakai buat alat merefleksikan apa yang dilihat sama karakter tersebut gitu. Ini udah kayak jadi ciri khas visual dari anime ini. Mata, 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 dan mata. Akhirnya bikin gua penasaran sih, kayak ini pertanyaan yang buat baca light novelnya nih ya. Apakah adegan-adegan itu tertulis detail di light novelnya? Kayak misalnya kayak lewat mata Lufas yang indah terpancar sosok perempuan berambut biru dari mata merahnya yang menawan gitu-gitulah. Kalau emang ada tulisan kayak gitu di LN atau di light novel, tolong kasih tahu gue ya, karena gue pengen tahu aja ini nih sebenarnya murni ide dari sutradara animenya yang selalu ngasih spotlight ke mata, atau emang bawaan dari autor light novelnya gitu. Jadi kasih tahu gue di komen lah ya. Untuk urusan art, gue suka banget. Dan ini salah satu yang terbaik buat genre action, walaupun gak sampai tingkat top tier banget, tapi bagus. Cuman ada satu hal yang agak mengganggu buat gue, yaitu efek UI-nya ya, atau user interface-nya di gamenya lah ya, desain gamenya gitu. Rasanya kayak beda dunia sendiri gitu ya. Memang sih ceritanya di dalam game gitu, cuman entah kenapa layernya itu sengaja dibuat kontras banget sama background latarnya gitu. Kayak kayaknya itu emang disengaja kali ya, biar penonton juga ingat gitu kalau ya ini adegannya di dalam game, bukan di dunia fantasi biasa gitu kan. Dan sekarang kita geser ke bagian sound mungkin ya. Musiknya bagus banget anime ini kalau udah masuk ke adegan-adegan emosional. Tapi kalau buat adegan action, ini balik lagi ke selera pribadi gue ya. Ini selera pribadi gue ingetin lagi nih. Gue itu kurang serk kalau adegan action pakai musik yang keras ditambah ada liriknya. Menurut gue, buat nunjukin sesuatu yang epic itu nggak harus selalu pakai musik keras, musik rock, musik metal gitu. Sama halnya kayak mungkin nunjukin kesedihan, nggak harus selalu pakai musik yang sedih atau lirik yang sedih gitu. Kenapa gue bilang begitu gitu kan? Soalnya beberapa instrumen piano doang pas adegan Lufas ketemu Libra dan Aries ya, itu jujur bikin gue merinding banget, baper parah. Apalagi pas pertemuan Lufas sama Libra, entah kenapa ya, gue bisa ngerasain banget kesedihan yang mendalam dari si Libra. Rasanya kayak nyesek aja gitu lihat pengorbanan dia demi menjaga hartanya si bentar, malah jadi spoiler. Ya udah, yang buat yang penasaran langsung nonton aja animenya karena dunianya luas banget. Bahkan sampai episode 12 pun masih banyak hal yang bikin gue berharap sama anime ini dapat season 2-nya. Walaupun gue sendiri itu kayak udah bisa menebak lah kira-kira ending ceritanya bakal kayak gimana. Oke, gue masukin anime ini ke dalam planet es gue. Cukup gue rekomendasikan karena ceritanya itu menarik dan punya banyak plot twist. Kalau kalian jeli sama hint yang udah disebar sepanjang cerita, itu kalian bisa menebaknya sih. Dan minusnya memang agak ngebosenin di bagian pertengahan, tapi bagian awal sama akhirnya menurut gue seru sih. Jadi saran gue mending nonton anime ini itu langsung maraton. Jangan di skip atau di drop di tengah jalan, karena nanti impactnya akan beda menurut gue ya. Oke, masuk ke area spoiler nih. Cerita-cerita gue yang mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton silahkan nonton dulu. Tapi kalau kalian udah nonton atau nggak masalah sama spoiler ya mari dengerin cerita gue. Sebenarnya awalnya ya jujur gue itu sempat ketipu karena pikiran gue terlalu liar untuk anime ini. Tapi ternyata plot ceritanya nggak se out of the box itu. Pertama yang menarik perhatian gue jelas karena anime ini MC-nya cewek. I love female MC. Ya walaupun jiwa aslinya cowok sih, tapi di anime wujudnya kan cewek ya, tapi oke lah ya.
Terus mengenai masa lalu Luffy dan dunianya, buat yang baca light novelnya boleh banget kalau mau spill ke gua, tapi tolong kasih peringatan spoiler di komentar ya, supaya orang-orang yang nggak mau kena spoiler nggak keganggu lah. Soalnya menurut penerawangan gua pribadi nih ya, gua udah kebayang ceritanya bakal kayak apa. Pada akhirnya gua yakin banget Luffy itu bakal duel 1 lawan 1 sama Dewi yang manggil dia ke isekai ini. Dan kalau melihat karakteristik si Dewi ya, sosok yang ngundang ini mirip dengan sama Dina, kelihatan dari rambutnya. Kita juga dapat informasi kalau Dina ternyata seorang beta tester, udah kayak Kirito dia. Apa? Bukan beta tester sebutannya, player tester apa itu. Tapi gue yakin dia kayaknya avatar dari si Dewi juga sih. Gimana bisa gue tebak? Karena gimana enggak coba, skillnya OP banget. Dia bisa teleportasi sama manipulasi ingatan, dan fix itu mah kekuatan level Dewi. Ditambah lagi kan si Dewi ini cuman punya data lewat novelis katanya, atau data-data yang ditulis lewat fandom.com ya. Kayaknya si Dewinya bisa ngecek ini deh kayaknya, lastbossfandom.com. Nah dari situ tuh tempat dimana cerita-cerita yang ditulis oleh orang dan dijadikan sebuah novel kan katanya, yang artinya ya database itu udah dibaca sama semua termasuk sama si Dina. Dan si Dina juga kan cerita tuh kalau dia sendiri yang udah melihat semua data lewat database itu gitu. Tapi bukan berarti Dina itu wujud asli si Dewinya sih menurut gue ya. Dia kayaknya cuman sebatas avatarnya aja, persis kayak banyak Akihiko lah di Saul lah ya, yang pakai avatar ketua guild si Heathcliff gitu kan, buat memantau keadaan langsung dari dalam gamenya gitu. Nah ini dia bagian yang sempet gak bisa gue tebak di awal, adalah soal masa lalunya Luffy. Ini misteri masa lalu Luffy, dan menurut gue ini adalah skenario pengulangan, looping, atau mereka di anime ini kan nyebutnya skenario Dewi ya. Gue tuh ada 3 teori yang mengenai masa lalu si Luffy ini ya. Gue tuh yang pertama itu adalah ya Luffy yang sekarang ini sebenarnya adalah sebuah jiwa yang asli si Luffy, kemudian disuntikkan sama ingatan si player. Makanya ada kontras ingatan di sana yang bikin dia agak amnesia sedikit. Tapi pertanyaannya, kok Luffy yang dulu bisa tahu hal itu gitu, sampai-sampai dia bisa ngasih tahu ke bawahannya kan, ke Parthenos, kalau Dewi itu bakal menghapus ingatannya. Jadi balik lagi, skill hapus ingatan ini kan cuma dimiliki sama Dina alias avatarnya si Dewi kan. Ditambah lagi ada istilah skenario Dewi yang selalu di-spill di akhir-akhir season gitu, yang memicu teori baru di kepala gua gitu. Apakah cerita di dunia ini sebenarnya selalu mengalami looping atau perulangan, dan Luffy ini adalah semacam anomali yang akhirnya mulai menyadari hal itu gitu. Atau jangan-jangan si Dewi ini emang si Dewi sendirilah yang udah bosen sama skenarionya sendiri, makanya dia mencoba bikin dunia Ash-Gate yang mirip dengan game, atau game yang mirip dengan dunia Ash-Gate ya itu ya. Lalu manggil player yang super OP buat ngendaliin orang-orang di sana, biar ujung-ujungnya bisa diajak duel gitu, bareng kayak konsep di No Game No Life gitu kan. Nah, teori-teori inilah yang bikin gue tertarik banget sama cerita ini gitu. Karena kalau di episode 12 kemarin gak disuguhin banyak hal baru, kayaknya gue bakal males sih nungguin season 2-nya ya. Berhubung sekarang gue penasaran tapi lagi males baca light novel ya, jadi ya terpaksa nungguin animenya aja. Dan kalian yang tahu detailnya boleh banget spill lah ya. Gue juga masih penasaran sama soal naga yang katanya dulu juga disegel sama anak buah Luffy, tapi si Luffy sendiri malah lupa gitu. Jadi entah kenapa gue mikir juga si Luffy itu kayaknya ya ini mah ya, dia itu bikin
player itu sebenarnya nggak ada gitu. Jadi apa ya? Entah kenapa menurut gua ya, ini teori ketiga gua ini ya. Tadi kan udah teori pertama yang gua bilang bahwa si Lufas itu ada dan wujud aslinya ditimpa sama seorang player gitu kan. Dan yang kedua adalah si Lufas itu memang ada dan dia karena kesel ngelooping terus, dia akhirnya bikin game yang mirip dunianya supaya ada orang OP yang bisa ngebantuin dia ngalahin Dewi gitu kan. Ada dua tuh. Nah yang ketiga ini gue tuh berteori bahwa Lufas dan player itu adalah orang yang sama, dimana karena Lufas udah males banget sama skenarionya Dewi atau menjadi tokoh utama dari skenarionya Dewi, akhirnya dia menjadi orang ketiga dengan menjadikan dirinya seorang player. Padahal player itu si Lufasnya sendiri gitu. Jadi si Lufas itu ada sendiri, player ada sendiri, mereka menyatu jadi satu gitu kan. Terus ternyata si Lufas itu bikin dunia game yang mirip dengan dunianya supaya dibantu sama si player gitu kan. Lalu Lufas dan player ini adalah orang yang sama gitu, cuman beda point of view aja. Jadi akhirnya bikin ingatannya si Lufas itu hilang sedikit-sedikit, tapi bisa kembali lagi si playernya tuh. Gimana tuh gue jelasinnya ya? Agak sulit, tapi itu sih yang bikin gue penasaran. Tapi berhubung karena gue males baca LN ya, jadi ya udahlah gue nungguin animenya aja lah gitu. Oke, udahlah ke teori-teorinya, pusing juga gue nih. Intinya itulah ya. Dan gimana buat menjawabnya ya, gue nonton animenya aja, atau kalian mau spill juga boleh. Karena seperti yang gue bilang, gue tuh udah kebayang banget endingnya akan seperti apa. Gue yakin ya Lufas berantem sama Dewi. Menangnya siapa? Ya kalau dari plot armor sih udah pasti menang si Lufas ya. Cuman ya itu pasti ujungnya mereka berdua berantem sih itu. Itu adalah salah satu impian gue juga di Overlord ya, dimana Ainz bakal ngelawan dewa di dunia yang baru itu ya. Cuman nggak tahu tuh bakal terjadi apa enggak. Oke. Lanjut ke hal menarik bagi gue di anime ini ya. Itu adalah yang udah gue spill di awal, pertemuan Lufas sama Libra. Pas ngeliat sosok golem buatannya yang sistemnya udah agak error gitu kan, dan tubuhnya udah banyak yang hancur, lalu pakaiannya pun sobek-sobek. Di situ bener-bener kebayang betapa setianya Libra nungguin dan mempertahankan harta milik Lufas sih. Penggambarannya dapat banget, musiknya mendukung banget, dan nuansa pengorbanan selama 2 abad itu bener-bener kerasa sampai ke penonton. Bikin sedih, beneran dah, sumpah. Gak sampai nangis sih, cuman baper aja gitu. Terus ada komedi tipis juga pas si Yusa, pahlawan dari Jepang, ikut dipanggil, malah langsung disuguhin pertarungan skala besar antara Raja Iblis lawan Lufas. Itu kocak banget sih. Si Yusa ini malah jadi figuran, dan kayaknya ya ini emang gak bakal ngefek terlalu banyak juga dia di cerita utama ya, karena kayaknya Yusa tuh bakal gak ngapa-ngapain juga sih kayaknya ya. Dan di adegan itu juga gua satu hal tentang masa lalu Lufas yang katanya dulu kuat banget. Bahkan si Orm, si Raja Iblis, sadar kan kalau Lufas yang sekarang enggak sekuat dulunya. Makanya dia milih buat mundur dulu, karena kalau sesuai dengan skenario Dewi itu kan kudunya ya Lufas tuh kuat banget buat langsung numbangin Raja Iblis. Tapi saat itu kan karena jiwa si player, ingatannya si Lufus, ingatannya si player, itu bikin jiwa mereka itu bimbang dan belum menyatu sempurna gitu. Kekuatannya jadi nggak bisa keluar 100% kan pada saat itu. Dan Dina pun kan sempat bilang kalau ada kemungkinan level Lufas itu bakal menurun karena kebimbangan itu gitu. Tapi untungnya semua itu langsung tertutup pas Lufas akhirnya sadar kan kalau tujuan utamanya adalah bakal mengalahkan Sang Dewi. Gue yakin setelah ini levelnya malah bakal melonjak naik sih.
Apalagi si Dewi kan tipikal yang nggak pernah bertarung langsung, beda jauh sama Luffy. Kita kan udah diperlihatkan contohnya pas sosok Venus lawan Luffy. Venus itu kalah telak dalam hal pengalaman bertarung, meskipun dia punya segudang teorinya gitu kan ya. Jadi kesimpulannya anime ini menarik banget karena masih menyimpan banyak misteri yang belum gua ketahui. Awas aja kalau pas gua tahu entar ternyata misterinya biasa aja ya. Oke, itu aja cerita panjang gua setelah beres nonton anime ini. Buat kalian penonton setia gua pasti udah paham lah ya. Semakin panjang durasi gua cerita berarti semakin banyak hal menarik yang pengen gua bagiin gitu. Dan tandanya judul anime ini emang beneran bagus. Sampai jumpa di cerita gua selanjutnya. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin cerita gua sampai detik ini. Terima kasih banyak. Gak di skip juga terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi dan bye bye.